Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nanda Kuntiarti, mahasiswi Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang mengambil jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 22410143. Sesuai dengan perintah tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diberikan oleh Bapak Haryo Kusumo SIKOM MIKOM. Di sini saya mengambil tema yaitu komunikasi nonverbal yang akan saya jelaskan pada video berikut. Nah, apa sih komunikasi nonverbal itu? Emang berbeda ya antara komunikasi verbal sama komunikasi nonverbal? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu berbeda ya teman-teman. Komunikasi verbal sendiri adalah komunikasi yang dilakukan secara tertulis dan lisan. Nah, secara umum, komunikasi verbal inilah yang sering digunakan atau dilakukan. Lalu, apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal yaitu proses komunikasi di mana pesan tidak disampaikan menggunakan kata-kata. Jadi, bedanya dengan komunikasi verbal, kalau komunikasi verbal ia dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan, sementara komunikasi nonverbal menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Lantas, seperti apa bahasa isyarat itu? Nah, berikut contoh dari komunikasi nonverbal. Ada yang pertama, gerak isyarat. Yang kedua ada bahasa tubuh, ada kontak mata, ekspresi wajah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sifat isyarat komunikasi nonverbal. Sifatnya tidak universal tetapi terikat budaya. Maksudnya seperti spontan, ambigu, dan berlangsung cepat. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama menurut gerakan mata ya. Yang pertama ada emblem. Nah, apa sih emblem itu? Nah, emblem adalah gerakan mata tertentu yang merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Yang kedua ada ilustrator, yaitu pandangan ke bawah, misalnya kesedihan, depresi, dan lain sebagainya. Lanjut, yang ketiga ada regulator, yaitu kontak mata dengan saling melihat atau tatap mata. Nah, lanjut yang keempat ada penyesuai, yaitu kedipan mata, misalnya saat kita cemas. Nah, begitu. Dan yang terakhir ada affect display, yaitu pembesaran pupil mata, misalnya saat kita marah. Nah, begitu. Berikut tadi adalah fungsi dari komunikasi nonverbal. Oke, lanjut kita ke bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada komunikasi sentuhan, yaitu bentuk komunikasi yang menyampaikan suatu maksud tertentu atau tujuan tertentu dari orang yang menyentuhnya. Yang kedua, ada komunikasi penciuman, yaitu penyampaian suatu pesan atau informasi melalui aroma yang dapat dihirup oleh indera penciuman, misalnya hidung. Nah, yang ketiga, ada komunikasi gerak tubuh, yaitu gerakan tubuh digunakan untuk menggantikan suatu kata yang diucapkan. Yang keempat, komunikasi lingkungan, yaitu lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melihat atau merasakannya. Yang kelima, ada komunikasi penampilan, yaitu bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya. Dan yang terakhir, ada komunikasi citra rasa, yaitu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan memiliki citra rasa dari suatu makanan atau minuman. Nah, itu tadi materi tentang komunikasi nonverbal yang saya sampaikan. Semoga teman-teman habis lihat video ini tidak bingung lagi ya. Dan komunikasi nonverbal itu seperti apa sih? Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.